Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resaldi Farhan dengan NIM 210905501012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen rantai pasok. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah apa sih itu rantai pasok? Nah, jadi rantai pasok adalah serangkaian proses yang terjadi mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga produk tersebut sampai pada konsumen. Nah, rantai pasok melibatkan berbagai entitas termasuk produsen, distributor, pengecer, dan konsumen. Komponen utama dalam alur ini termasuk pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, transportasi, dan penjualan. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah peran dari rantai pasok. Nah, rantai pasok adalah mekanisme utama bagi perusahaan untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, manajemen yang efisien dan efektif pada tahapan ini dapat memaksimalkan profitabilitas perusahaan sekaligus menjaga reputasi di tingkat persaingan pasar. Nah, kemudian saya akan menjelaskan alur dari kerja rantai pasok tersebut. Mulai dari yang pertama. Nah, setiap bagian dari rantai pasok adalah aspek yang memiliki peran penting dalam menjamin operasional dan yang efisien dan memastikan kepuasan konsumen. Mari kita bahas peran setiap elemen tersebut dalam alurnya secara lebih detail. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah perencanaan produk. Nah, yang dimana perencanaan produk merupakan alur rantai pasok yang pertama dan melibatkan pengembangan konsep dan desain produk yang akan diproduksi. Pada tahap ini, Anda perlu melakukan riset dan analisis pasar agar memahami preferensi konsumen, kemudian merealisasikan dalam produk yang memenuhi kebutuhan. Perencanaan produk juga melibatkan perumusan spesifikasi teknis dan kualitas produk, nah, yang akan menjadi acuan dalam proses produksi nantinya. Kemudian yang kedua, pengadaan bahan baku. Nah, setelah kita melakukan perencanaan produk, kemudian kita akan pengadaan bahan baku. Setelah produk direncanakan, proses berikutnya adalah pengadaan bahan baku. Pengadaan melibatkan pencarian, penilaian, pemilihan supplier atau vendor yang dapat menyediakan bahan baku dengan kualitas dan harga yang sesuai. Nah, di sini kita juga bisa melakukan negosiasi kontrak dan ketentuan pengiriman dengan supplier pada tahap ini. Tahap pengadaan bahan baku tidak hanya berkaitan dengan akuisisi bahan baku, tetapi juga manajemen hubungan dengan supplier. Kemudian yang ketiga, proses produksi. Nah, setelah kita melakukan pengadaan bahan baku, nah, tahap selanjutnya kita akan proses produksi. Nah, yang dimana proses produksi dapat dimulai. Proses ini melibatkan konversi bahan baku menjadi produk. Jadi, melalui berbagai tahapan produksi di antaranya yaitu perakitan, pengemasan, dan inspeksi kualitas. Dalam proses ini, perhatikan aspek efisien dan kontrol kualitas. Perusahaan harus memastikan bahwa strategi supply chain berjalan dengan lancar dan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, penyortiran. Nah, langkah selanjutnya adalah menyimpan dan menyortir produk. Penyimpanan produk melibatkan manajemen inventory yang baik. Perusahaan harus memastikan bahwa gudang memiliki kapasitas yang cukup untuk menyimpan dan kondisi yang sesuai untuk menjaga kualitasnya. Hal ini dibutuhkan karena beberapa produk mungkin memerlukan penyimpanan di suhu tertentu atau perlindungan dari cahaya. Kemudian yang kelima, pendistribusian produk. Nah, tahap ini adalah bagaimana produk siap didistribusikan ke pengecer atau konsumen. Pendistribusian produk melibatkan logistik dan transportasi, sehingga diperlukan perencanaan rute pengiriman yang efisien, aman, dan tepat waktu. Nah, jangan lupa untuk mengemas dengan baik agar terjamin kualitas selama pendistribusian. Kemudian, keenam, penjualan produk. Nah, alur rantai pasok ini adalah proses di mana melibatkan pemasaran dan penjualan produk kepada konsumen. Rancang strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk. Hal ini bisa melibatkan berbagai teknis pemasaran seperti promosi, penjualan, iklan, dan digital marketing. Kemudian pelayanan pasca jual. Yang terakhir, alur ini adalah rantai pasok terakhir adalah pelayanan pasca jual. Tahap ini melibatkan dukungan dan layanan kepada konsumen setelah mereka membeli produk. Misalnya garansi produk, perbaikan dan perawatan, penggantian suku cadang, atau dukungan teknis. Nah, pelayanan pasca jual penting untuk memastikan kepuasan konsumen
dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Pelayanan pasca jual juga berfungsi sebagai feedback penting untuk perusahaan. Melalui interaksi dengan konsumen setelah pembelian, perusahaan dapat memahami pengalaman konsumen dan melakukan evaluasi terhadap produk tersebut berdasarkan profesinya. Nah, dan itulah tahapan-tahapan mengenai manajemen rantai pasok atau supply chain. Nah, kesimpulan yang bisa dipetik di atas adalah kita bisa menyimpulkan alur rantai pasok adalah proses yang cukup kompleks dan setiap tahapannya berdampak signifikan bagi kesuksesan perusahaan, mulai dari perencanaan produk, pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan penyortiran, distribusi penjualan hingga pelayanan pasca jual. Perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat yang maksimal terutama bagi keberlangsungan jangka panjang. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan agar manajemen proses ini berlangsung maksimal. Beberapa di antaranya memperhatikan kualitas produk, pengemasan produk dengan tepat, memilih rute pengiriman yang tercepat, hingga menerapkan sistem SCM untuk membantu mengontrol setiap tahapannya secara real time. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diyakini perusahaan dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan, memitigasi resiko, dan mencapai pertumbuhan bisnis. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai manajemen rantai pasok. Semoga bermanfaat.